Perkenalkan, saya Sahwati dengan NIM 2402361201201. Saya akan membawakan tugas ceramah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul dalam majelis ilmu yang mulia ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini izinkan saya Sahwa menyampaikan sebuah nasihat yang sangat penting, yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Tema kita hari ini adalah doa, kekuatan seorang hamba dalam menggenggam harapan. Apa itu doa, jamaah sekalian? Ya, doa bukan sekadar ucapan, bukan hanya rangkaian kata yang kita hafal sejak kecil. Doa adalah jiwa, doa adalah nafas seorang mukmin. Ia adalah pengakuan bahwa kita ini lemah, kita ini butuh, dan hanya kepada Allah lah kita bersandar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 186. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Lihatlah jamaah, betapa dekatnya Allah dengan kita. Bahkan dalam ayat ini, Allah tidak menggunakan kata perantara. Allah tidak mengatakan, katakanlah aku dekat, tapi langsung, aku dekat. Allah tidak butuh jarak, Allah tidak butuh waktu, doa kita bisa langsung sampai kepadanya. Mengapa kita harus berdoa? Ya, karena dengan doa, kita menunjukkan bahwa kita ini makhluk. Kita tidak memiliki apa-apa, kita tidak bisa apa-apa, kita hanya bisa berharap dan bergantung pada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tidak berdoa kepada Allah, maka Allah murka kepadanya. Hadis riwayat Tirmizi. Masya Allah, Allah murka, bukan karena kita berbuat dosa, tetapi karena kita tidak meminta, karena kita sombong, karena kita tidak merasa cukup. Padahal sebaik-baiknya hamba adalah yang senantiasa mengakui bahwa dirinya tidak mampu tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah, doa itu ibadah. Doa tidak memerlukan biaya, tidak perlu tempat mewah, tidak harus menunggu waktu tertentu. Kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun kita bisa berdoa. Saat duduk di mobil, dalam perjalanan, saat memasak, bahkan saat meneteskan air mata di malam hari, Allah selalu ada, selalu mendengar. Tetapi kenapa doa saya belum juga terkabul? Nah, itu pertanyaan yang sering muncul. Kita perlu pahami, Allah tidak menolak doa kita, tapi Allah tahu waktu yang terbaik untuk mengabulkannya. Ada doa yang langsung dijawab, ada yang ditunda karena belum saatnya, dan ada pula yang diganti dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah dengan sebuah doa yang tidak mengandung dosa atau permintaan memutus silaturahim, kecuali Allah akan memberikan kepadanya salah satu dari 3 hal. Yang pertama, dikabulkan doanya. Yang kedua, disimpan sebagai pahala di akhirat. Yang ketiga, dijauhkan dari keburukan yang sebanding. Hadis riwayat Ahmad. Jadi jangan pernah mengira bahwa doa kita sia-sia, bahkan saat kita tidak melihat hasilnya. Sejatinya doa itu sedang bekerja. Bisa jadi Allah sedang membersihkan dosa-dosa kita melalui doa. Bisa jadi doa itulah yang menyelamatkan kita dari musibah besar yang tidak kita tahu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, coba kita renungkan kisah Nabi Zakaria alaihissalam. Beliau berdoa kepada Allah agar diberi keturunan, padahal usianya sudah sangat tua. Istrinya pun maaf mandul. Secara logika mustahil, tapi beliau tetap berdoa, tetap yakin, dan akhirnya Allah mengabulkan. Allah memberinya seorang anak yang mulia, yaitu Nabi Yahya alaihissalam.
Atau ada juga kisah Nabi Yunus alaihissalam yang ditelan oleh perut ikan paus. Dalam kegelapan malam, kegelapan perut ikan paus, dia tidak putus asa. Apa yang beliau ucapkan? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dan dengan doa itu Allah selamatkan beliau. Doa itu bukan hanya soal dikabulkan atau tidak, tapi soal bagaimana kita menjadi hamba yang tidak pernah menyerah kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, doa salah seorang dari kalian akan dikabulkan selama tidak tergesa-gesa. Dan dengan berkata, aku telah berdoa namun belum juga dikabulkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jangan remehkan doa seorang hamba yang tulus bisa mengguncang langit. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hidup ini penuh ujian. Dunia ini bukan tempat untuk menetap, tapi tempat melewati. Maka bekalilah diri kita dengan senjata paling dahsyat, yaitu doa. Jadikan doa sebagai nafas kita. Jangan menunggu susah untuk berdoa, tapi biasakanlah berdoa dalam setiap keadaan. Karena Allah Maha mendengar dan Allah tidak pernah mengecewakan hamba yang berharap kepadanya. Baik, sekian ceramah singkat dari saya. Maaf bila ada yang salah dan kurang dalam pengucapannya, karena sejatinya tidak ada manusia yang sempurna. Mari kita saling mengingatkan dalam hal kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.